Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunufita Lestari dari kelas MN19C Universitas Nusa Putra. Di sini seperti biasa yaitu untuk memenuhi salah satu tugas akuntansi manajemen yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Jadi pada pertemuan kali ini yaitu saya akan membahas tentang akuntansi manajemen lingkungan, yaitu biasa disebut dengan Environmental Management Accounting. Nah, di sini terdapat IFAC mendefinisikan, yaitu akuntansi manajemen lingkungan merupakan pengembangan manajemen lingkungan dan kinerja ekonomi yang menyediakan informasi yang berguna bagi perusahaan melalui identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan internal perusahaan. Jadi IFAC ini yaitu sebuah kelompok global yang isinya yaitu para akuntan-akuntan. Nah, mendefinisikan hal tersebut. Nah, jadi pada intinya yaitu akuntansi manajemen lingkungan ini yaitu bertujuannya untuk pengambilan keputusan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis agar mendapatkan target yang disesuaikan oleh perusahaan tersebut pada intinya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang tujuan akuntansi manajemen lingkungan. Nah, yang pertama yaitu menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak teridentifikasinya biaya-biaya dan kerusakan lingkungan. Jadi, di poin ini itu yaitu untuk mengidentifikasi takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang kedua, membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan pengungkapan informasi lingkungan. Jadi di sini juga kita lebih memahami dari hak keuangannya, terus kinerja lingkungannya, hingga informasi-informasi yang bisa kita dapatkan di perusahaan tersebut. Nah, yang ketiganya yaitu berperan penting bagi perusahaan untuk fokus pada produk bersih, manajemen rantai pasokan, produk hijau, atau sistem pengelolaan lingkungan yang baik. Intinya pada poin ini yaitu kita lebih bisa mendaur ulang produk-produk yang kita buat, misalnya di limbah seperti itu. Nah, poin yang keempatnya yaitu perusahaan dapat mengenali dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari praktik akuntansi konvensional. Yang kelima, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi manfaat lingkungan dan ekonomi dari aktivitas bisnis perusahaan. Dan yang terakhirnya yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan data, menganalisis informasi baik fisik dan moneter untuk pengambilan keputusan. Jadi pada intinya tujuan dari akuntansi manajemen lingkungan ini yaitu agar kita tahu hal ataupun bagaimana caranya kita mengambil keputusan untuk kepentingan perusahaan. Nah, dengan cara-caranya seperti di atas tadi, mengidentifikasi, menganalisa hingga kita mengambil keputusan yang sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat prinsip utama akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama yaitu kepatuhan atau biasa disebut dengan compliance. Nah, di sini itu kepatuhan para karyawan. Misalnya itu kita di sebuah perusahaan itu sudah memiliki SOP atau biasa disebut dengan standar operasional prosedur. Nah, pada kepatuhan inilah karyawan harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu posisi strategis atau strategic positioning. Di sini tuh kita pada saat mengambil suatu misalnya kita akan membuat perusahaan tuh kita harus memiliki dahulu posisi perusahaan yang akan kita buat. Intinya itu posisinya harus strategis. Nah, yang ketiga ramah lingkungan atau biasa disebut dengan eco-friendly. Pada saat kita membuat perusahaan, otomatis kita berada di sekitar lingkungan, misalnya di kependudukan seperti itu. Nah, di situ pun kita harus bisa intinya terdapat feedback untuk masyarakat yang ada juga di sekitar perusahaan kita. Intinya tidak boleh merugikan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. Di sini terdapat biaya pencegahan atau preventioning cost. Nah, di sini tuh seperti biaya pencegahan itu kita misalnya perusahaan kan sewaktu-waktu pasti selalu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita bisa lihat dari biaya pencegahan di sini. Dan yang kedua adalah biaya penilaian atau pemeriksaan.
Nah, di sebuah perusahaan juga biasanya terdapat sewaktu-waktu pasti ada audit ini itu. Nah, di situ kita sudah memiliki biaya penilaian atau untuk biaya pemeriksaannya. Dan yang ketiga, terdapat biaya kegagalan eksternal. Nah, kegagalan eksternal ini bisa dicontohkan dengan misalnya perusahaan kita tuh terjadi kegagalan kayak misalnya kebocoran suatu cairan limbah ke masyarakat. Nah, itu dapat mendapatkan impact yang sangat besar tentunya. Nah, di sini pun kita harus memiliki biaya kegagalan eksternalnya juga. Nah, yang keempatnya ada biaya kegagalan internal. Nah, sedangkan kalau yang internal ini tuh lebih ke di dalam perusahaan. Kalau yang eksternal kan di luar. Kalau yang internal tuh di dalam perusahaan, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat triple bottom atau line accounting yang biasanya disebut ada 3, people, planet, dan profit. Nah, pada people ini lebih menekankan kepada karyawan bahwa setiap kinerja itu memang diharuskan yang pada tujuannya itu untuk kepentingan perusahaan. Sedangkan yang kedua ini planet ini lebih ke SDA-nya. Jadi segala informasi itu SDM atau SDA tuh ya harus tahu seperti itu. Sedangkan profit ya pada di akhirnya di ujungnya profit itu adalah untuk mencari keuntungan dari sebuah perusahaan. Kita membuka perusahaan itu tujuannya untuk menghasilkan keuntungan seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.